Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Hari ini kita bersama-sama akan memasuki persekutuan tengah minggu kita dan kita akan melaksanakan pemahaman Alkitab Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Masih di bulan keluarga, kita akan berbicara seputar kehidupan berkeluarga dan pada kesempatan saat ini kita mengkhususkan diri kepada bagaimana kemudian kehidupan berkeluarga kita khususnya sebagai orang tua untuk melaksanakan pola asuh yang benar berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Dan oleh karena itu kita mau belajar melalui apa yang menjadi pola asuh yang dikerjakan oleh Ishak dan juga Ribka yang kemudian perlu kita pelajari dan menemukan titik-titik kekeliruannya dan berusaha untuk bisa memperbaikinya. Mari kita masuki persekutuan tengah minggu kita dengan menaikkan pujian. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, tuntunlah kami melalui firman-Mu, bentuklah kami secara pribadi, bentuklah kami suami istri, bentuklah kami anak-anak-Mu, bentuklah kami keluarga-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai suami istri dan sebagai anak-anak untuk menjadi seperti maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita akan membaca firman Tuhan kita. Firman Tuhan dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambil menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim dan ia berkata, "Jika demikian halnya mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.
Setelah 6 harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari bagian kisah ini? Bagian kisah ini mau mengajak kepada kita untuk bisa memahami bagaimana Tuhan melaksanakan rencananya dan manusia mau diajar untuk ikut di dalam rencana Tuhan, di dalam kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dikatakan bahwa Ishak dan Ribka menikah, dan pernikahan mereka menjadi sebuah pernikahan yang berbahagia. Namun di dalam pernikahan yang berbahagia itu, mereka ingin melengkapi pernikahannya itu dengan memiliki anak. Namun pada tahun-tahun berjalan pernikahan itu, anak tidak kunjung juga hadir bagi keluarga mereka. Oleh karena itulah Ishak menaikkan doa kepada Tuhan, meminta supaya anak dapat diperoleh oleh keluarga mereka, istrinya supaya mengandung. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, akhirnya mengandunglah Ribka, istri daripada Ishak itu. Namun Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, bahwa Ribka tidak menyadari bahwa dirinya sedang hamil anak kembar. Ya, ia merasakan bahwa di dalam rahimnya itu perasaan yang tidak biasa. Biasanya kalau seorang perempuan hamil tidak sampai sebergejolak ini di dalam perut, tetapi ini gejolaknya cukup besar, membuat dia tidak nyaman, mungkin merasakan sakit juga, dan ia merasakan hal itu dan tidak dapat bertahan terhadap sakit yang ia rasakan. Dan ia rasa bahwa kenapa kok aku punya kehamilan terganggu, apakah memang aku akan mengalami sebuah keadaan yang buruk? Dan itulah yang ia rasakan, dan ia datang kepada Tuhan meminta petunjuk Tuhan, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Dan Tuhan menjelaskan bahwa memang ada dua bangsa, dua suku bangsa, artinya ada dua anak di dalam rahim daripada Ribka. Ribka tidak menyadari hal itu. Mungkin juga peristiwa lahir kembar itu menjadi sesuatu yang tidak jamak di dalam kisah-kisah Alkitab, memang jarang juga ditemukan. Dan oleh karena itulah maka apa yang dialaminya membuat dia tidak menjadi perempuan yang siap bahwa anaknya kembar. Dan Tuhan akhirnya menjelaskan bahwa anaknya itu memang dua, dan itu baru terjawab ketika ia lahir, nyatanya kembar, ya. Nah, selain daripada memberitahukan bahwa anak itu adalah dua, Tuhan juga memberitahukan bahwa satu anak akan menjadi hamba anak yang lain. Yang mana? Yang tua akan menjadi hamba yang muda. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Siapa yang tua? Siapa yang muda? Karena sesungguhnya itu adalah anak kembar. Prosesnya, pembuahannya itu bertumbuh berkembang juga bersama-sama. Artinya baik Esau dan Yakub punya kesempatan, peluang untuk menjadi penggenapan daripada apa yang dikatakan Tuhan di dalam rencana yang disampaikan kepada Ribka. Namun Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, di dalam peluang atau kesempatan yang memungkinkan salah satu menggenapi nubuatan itu, dua orang suami istri ini, yaitu Ishak dan juga Ribka, tidak mempersiapkan dengan matang tentang siapa yang kemudian memenuhi daripada
nubuatan itu. Nah, dari mana kita tahu? Karena ternyata dalam pola asuhnya mereka condong memilih salah satunya, tidak mempersiapkan dua-duanya supaya yang satu siap untuk menjadi tuan, yang satu siap untuk menjadi hamba. Tidak, mereka tidak ingin bahwa anak satu menjadi tuan, anak satu menjadi hamba. Mereka ingin anak itu dua-duanya boleh menjadi tuan. Oleh karena itulah mereka memilih. Dan di dalam pilihan, apa yang menjadi hal yang mendasarinya? Sangat subjektif. Kecocokan psikologis, kecocokan karakter. Apa yang mereka bawa sebagai sebuah karakter yang sama dengan anak itu. Nah, bagi Ishak, Esau adalah anak yang cocok dengan karakternya secara psikologis, secara pola hidup, dan juga secara makanan. Karena Ishak ini rupanya suka makan daging buruan. Nah, jadi dia cocok kepada Esau dan dia sayang. Nah, tetapi bagi Ribka, ia lebih menyukai seorang anak yang bisa menjadi teman di rumah, yang membantunya, yang sikapnya kalem, tenang, dan itu ada pada diri Yakub. Nah, oleh karena itulah ia memilih bahwa Yakublah yang memenuhi nubuatan itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, tidak ada kesadaran untuk bisa hidup dalam rencana Tuhan. Dua-duanya tidak mempersiapkan diri untuk menaruhkan, hei kamu jadi tuan, hei kamu bisa jadi hamba, dan kalian semua boleh menunjukkan sikap yang saling topang menopang. Apa sih buruknya untuk menjadi hamba? Dan apa sih yang menjadi tanggung jawab daripada seorang tuan? Tidak ada. Tidak pernah terbersit itu di dalam pikiran daripada Ishak dan Ribka. Ia tidak mencoba hidup dalam rencana Tuhan. Semuanya ingin dua anak masing-masing cocok dengan apa yang menjadi nubuatan Tuhan. Nah, yang kemudian perlu kita pelajari lagi adalah bahwa nyatanya di dalam diri Yakub bukan hanya tidak mempersiapkan kedua anaknya dengan baik bersama dengan istrinya. Yakub itu membiarkan anak-anaknya melakukan kesalahan dari masa remaja, muda, dan bahkan sampai dewasa. Ya, mari kita lihat. Esau dan Yakub pernah terlibat dalam sebuah komunikasi tentang sup merah dan hak kesulungan. Nah, Esau dengan gegabah menjual hak kesulungannya demi sup merah, dan Yakub dengan gegabah menipu kakaknya. Apakah ada yang ditegur? Tidak ada. Esau dan Yakub, ya itu dianggap sebagai sebuah permainan biasa, tapi itu menjadi sesuatu hal yang membawa pada keburukan pada kemudian hari. Ini menjadi hal yang kemudian bertumbuh sebagai sesuatu hal yang akhirnya dipegang masing-masing tentang apa sih gunanya hidup, apa sih panggilan Tuhan itu. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu selanjutnya lagi adalah Ishak itu tidak berkaca kepada bagaimana ayahnya Abraham mencoba memilihkan istri untuk dirinya, yaitu Ribka, dari luar daerah Kanaan kepada bangsanya sendiri. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Esau ketika sudah besar, sudah dewasa pada usia pernikahan, Esau itu dikatakan mengambil perempuan Het yang merupakan salah satu bangsa Kanaan, bukan dari bangsa keturunan asli Abraham. Nah, itu kita temukan di mana Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Kejadian 26 ayat yang ke-34. Kejadian 26 ayat 34 dikatakan begini.
Ketika Esau berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu, ayat 35, menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Nah, jadi Esau itu melakukan kesalahan lagi dalam kehidupan, yaitu mengambil perempuan yang bukan berasal daripada nenek moyangnya, yang harusnya mereka belajar untuk bisa menghargai. Tuhan itu ingin memilihkan istri untuk umat pilihannya itu orang-orang yang benar. Nah, tetapi Esau tidak peduli. Yang ia temui, yang itulah yang dinikahi. Dan Esau dalam kesalahannya itu tidak ditegur baik oleh Ishak dan Ribka. Padahal dikatakan bahwa dua istri Esau itu membuat pedih hati baik Ribka dan baik Ishak. Tapi Ishak tidak memberikan teguran apa-apa. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita belajar bagaimana kemudian orang tua, ya, karena kasihnya kepada anak itu tidak boleh kemudian ya sesuka-suka anak aja lah, mau melakukan apa ya monggo-monggo, karena kita ingin membesarkan hati anak itu salah. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan Esau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian adalah bagian ayat ke-27. 27 ini saya akan bacakan kepada kita. Kejadian 27 ayat 1 sampai 10. Ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu lagi bila mana hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panahmu, dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, mari kita dalami firman ini. Dikatakan di dalam Kejadian bahwa Ishak sudah tua, matanya sudah kabur, dan ia merasa bahwa umurnya tidak lagi panjang, ia mungkin akan segera mati. Dan sebelum itu semua terjadi, maka ia ingin supaya datang berkat Tuhan kepada Esau, anak kesayangannya itu. Maka ia ingin memanggil Esau dan menyatakan bahwa akan ada berkat kesulungan yang akan engkau terima. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita harus pahami bahwa hak kesulungan dan juga berkat kesulungan, ya, seperti yang saya katakan di awal, bahwa itu segala sesuatunya harus dipersiapkan. Dan ketika sudah siap, maka itu akan diberikan dalam sebuah upacara keluarga. Tapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, lihat bagaimana kemudian Ishak berkata kepada Esau tanpa sebuah keadaan upacara keluarga untuk berkat kesulungan itu. Ia mengatakan itu secara empat mata kepada Esau. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ini ada kesan kerahasiaan. Karena kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Ia ingin segera
untuk berkat Tuhan diberikan kepada anak yang dikasihinya tanpa berkomunikasi dengan pihak keluarga yang lain dan bahkan berkomunikasi dengan Tuhan yang akan melalui Ishak menurunkan berkat kepada anak-anak itu yang tidak ada. Dan apa yang kemudian harus dipersiapkan untuk memperoleh berkat kesulungan itu? Sangat mudah sekali, daging buruan. Padahal hak kesulungan ketika Anda menjadi anak sulung, Anda juga harus belajar tentang tanggung jawab, tentang bagaimana kamu harus mengelola sebuah keluarga besar dengan kekayaan yang luar biasa banyak yang dimiliki, dan harus adil, dan kamu harus punya sebuah kebijaksanaan. Itu tidak dijadikan persiapan. Persiapan untuk penurunan berkat itu hanya pergi berburu ke padang, masakkan makanan yang enak untuk aku. Dan itu hanya dikatakan 4 mata kepada Esau. Nah, ini mencuri berkat Tuhan. Jadi mencuri berkat Tuhan sudah dimulai dari Yakub. Dilakukan oleh Ishak untuk Esau. Nah, supaya kemudian tidak terjadi berkat itu diturunkan kepada Esau, maka Ribka yang diam-diam menguping pembicaraan 4 mata itu, panggil anak kesayangannya. Kamu mau dapat berkat gak dari ayahmu sebelum mati? Sekarang kamu ambil kambing domba yang di dalam kandang itu, potong, bawa ke sini, saya masak untuk ayahmu, dan kamu akan memperoleh berkat. Nah, jadi apalagi yang terjadi? Ia mencuri juga, sama-sama mendurhakai daripada rencana Tuhan dan berkat Tuhan. Nah, itu dia Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dari apa yang menjadi bacaan-bacaan kita yang kita gumulkan dalam pertemuan ini, jadi ada beberapa kesalahan yang kita bisa jadikan sebagai sebuah pesan untuk kita sendiri mengukur ke dalam kehidupan keluarga kita, khususnya ketika kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Yang pertama, ya, persiapkan dirilah sebagai orang tua. Orang tua itu harus seperti apa? Orang tua itu harus menjadi Allah sendiri untuk anak-anak. Kita adalah wakil-wakil Allah. Maka ketika kita tahu Allah adalah Allah yang bijak, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, Allah yang merangkul semua, haruslah kita menjadi orang tua yang menghadirkan wajah Allah itu. Bukan kemudian kita malah menjadi orang yang memihak satu anak dengan anak yang lain. Jadi kesalahan yang pertama adalah membuat kubu dengan memilih anak kesayangan masing-masing. Dan itu semua sangat subjektif, sesuai dengan selera, sesuai dengan kedekatan psikologis dan juga karakter kepada kita. Jadi itu pertama kesalahan. Kalau jadi orang tua, siaplah untuk menjadi orang tua yang memeluk 2 anak itu, atau 3 anak itu, tergantung bagaimana Tuhan memberikan kepada kita, atau 1 anak itu pun, kalau itu anak yang cuman 1 saja, kita juga harus bisa mengasihinya untuk menumbuhkan dia menjadi anak yang seperti maunya Tuhan, jangan seperti maunya kita, seperti yang dikembangkan dalam pola asuh Ishak dan juga Ribka. Nah, lalu kemudian persiapkanlah anak-anak untuk menjadi anak yang dewasa secara spiritual, sosial, dan emosional. Jadi kalau misalnya kita sayang sama anak kita, sayangnya itu jangan dengan semua apa-apa maunya anak dituruti, kesalahan anak ditutupi, ya. Kalau salah katakan salah, kalau dia harus ditegur, bahkan mungkin lebih keras disiplinkan, kita juga harus melakukan disiplin itu.
Nah, itu yang harus dilakukan. Tidak seperti Ribka ataupun Ishak. Ketika mereka cinta kepada salah satu anak, maka apapun yang dilakukan anak itu harus ditutupi kalau salah, dan kemudian dibela, dan tidak ada sebuah pengajaran yang tepat. Nah, itu kita harus memiliki kesadaran itu. Jadi soal membesarkan anak itu bukan hanya soal ngasih baju, ngasih pendidikan, ya, ngasih makan, jadi besar, tumbuh, sekolah, selesai, kerja, berkeluarga. Tetapi harus ada sebuah sisi-sisi yang jangan luput dikembangkan dalam kehidupan anak. Dia harus dewasa secara spiritual, sosial, emosional. Jadi itu, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua yang kita harus penuhi, ya. Nah, selanjutnya, milikilah visi keluarga, di mana di dalam visi keluarga itu maka kita harus mendukung satu dengan yang lain dalam perannya masing-masing. Nah, visi keluarga ini harus dibicarakan dalam sebuah kebersamaan. Nah, jadi kayak rencana Tuhan untuk Esau dan Yakub, bahwa yang satu akan menjadi tuan, yang satu akan menjadi hamba. Salahnya apa sih menjadi hamba? Nggak ada kurangnya kok menjadi hamba. Hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang benar, itu menjadi pribadi yang dipuja dan dipuji. Kalau kamu jadi tuan, kamu harus jadi tuan yang bertanggung jawab. Itu tidak pernah dibicarakan dalam sebuah duduk perkara yang bersama-sama Ribka dan Ishak untuk Esau dan Yakub. Semua mengidolakan masing-masing anaknya. Jadi tidak ada namanya visi keluarga, yang ada visi masing-masing, yang kemudian dianggap bahwa visi masing-masing itu adalah bagaimana memenuhi rencana Allah dalam diri anak pilihannya masing-masing. Akhirnya berpolemik, mau mencuri start masing-masing untuk mendatangkan berkat Allah bagi anaknya masing-masing. Seakan-akan Tuhan itu perlu dibantu untuk melaksanakan rencananya. Nah, ini, jadi itu yang perlu dipahami. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kemudian orang tua dan anak bersatu hati datang kepada Tuhan untuk kemudian hidup dipimpin oleh Tuhan, ya. Karena bagaimanapun dalam kehidupan kita tahu bahwa ini hidup Tuhan beri untuk melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan. Nah, kita harus tahu itu. Sebagai orang tua yang berkesadaran, kita tahu bahwa kita itu bukan sedang memenuhi misi, visi, tujuan kita sendiri. Setiap kita hadir di dunia ini ada panggilan-panggilan yang Tuhan titipkan. Nah, bagaimana kemudian kita tahu panggilan-panggilan Tuhan itu kalau kita nggak pernah berelasi sama Tuhan? Lawong Dia yang punya hidup, lawong Dia yang punya rencana, tapi kita nggak punya kesatuan keluarga untuk bertemu. Yuk Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, saya mengatakan bahwa mari kita mengembangkan pola asuh berkesadaran. Sadar kita adalah orang tua yang harus mencerminkan Allah. Sadar bahwa kita harus membesarkan anak bukan secara fisik ataupun materi saja, tetapi secara spiritual, sosial, dan emosional, karena itu adalah bagian daripada keutuhan kemanusiaan. Semua orang akan tumbuh besar dan menjadi tua. Semua orang akan memiliki harta kekayaan, berapapun besar ukuran harta kekayaan yang Tuhan titipkan. Tapi tidak semua orang memiliki kedewasaan spiritual, sosial, dan emosional yang matang. Maka kita banyak melihat bahwa banyak orang kaya yang begitu tidak pernah merasa kaya, akhirnya menjadi orang yang selalu ingin mengambil kekayaan orang lain, milik orang lain. Nah, seperti itu ketika kita melihat
ada orang-orang yang seperti itu. Datang dari mana itu semua? Dari cara pendewasaan emosional, spiritual, dan juga sosialnya yang kurang dari waktu dia diasuh dalam lingkaran keluarga intinya. Oleh karena itulah, maka sadarilah untuk mengembangkan manusia yang utuh. Itu yang kedua ya. Yang pertama tentang sadarilah Anda orang tua, wakil Allah. Yang kedua, sadarilah engkau sedang mengembangkan manusia yang utuh, bukan hanya fisik dan materi saja yang Anda harus penuhi. Yang ketiga, milikilah visi keluarga, di mana kita bersama-sama menaruh peran dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Jadi jangan kita jalan sendiri-sendiri. Yang keempat, bangunlah relasi dengan Tuhan. Karena kita tahu, setiap kita hadir di muka bumi ini bukan hanya untuk lahir, besar, dan mati tanpa sebuah tujuan. Nah, apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi panggilan kehidupan kita? Kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, belajar dari apa yang menjadi kekeliruan kehidupan keluarga daripada Ishak dan Ribka yang menghasilkan sebuah perpecahan kehidupan Esau dan Yakub. Biarlah kita sendiri boleh memulihkan kehidupan keluarga kita dengan mengembangkan mindful parenting, pola asuh berkesadaran. Sadar 4 hal itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, menjadi keluarga adalah sebuah anugerah. Memiliki anak-anak dalam keluarga adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mengimani anugerah-anugerah Tuhan itu, ada sebuah tanggung jawab juga yang kami harus kerjakan. Bolehlah kami mendapatkan petunjuk Tuhan pada saat ini melalui bacaan firman dan pergumulannya. Biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk dapat melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian.